Dokter Reza Pahlevi. Iya, Mas Lama. Dokter Reza Pahlevi ini adalah dokter umum di rumah sakit swasta di Tulang Bawang. Iya. Dokter Reza Pahlevi sekarang menjabat sebagai Kasih Pelayanan Medis. Iya. Iya dokter, sekarang kita mau ngobrol tentang pelayanan Rumah Sakit Mutiara Bunda. Apa saja sih yang ada di Mutiara Bunda ini? Fasilitas seperti apa saja yang disediakan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda? Ya. Jadi Mutiara Bunda ini jadi salah satu rumah sakit swasta primadona di Tulang Bawang. Jadi pendapat itu kita wajib memberikan pelayanan optimal, pelayanan maksimal, dan tentu semua pelayanan juga harus kita lakukan efektif, efisien, ikhlas, dan manusiawi. Kalau di sini tentu rumah sakit kita kan karena masih di daerah, kita komitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Pelayan-pelayannya apa aja banyak, ya. Tentu spesialistik, baik spesialis klinis maupun spesialis penunjang kita lengkap, ya. 4 besar, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis kandungan, obgyn, spesialis anak, ya. Kita alhamdulillah sudah tersedia. Terus spesialis lainnya, spesialis mata, spesialis saraf, paru, THT, spesialis kulit. Nanti juga kita sudah memberikan pelayanan untuk penunjang. Kita ada spesialis radiologi, ada spesialis patologi klinik. Insya Allah sih dapat kita berikan layanan optimal. Untuk ini dokter, untuk mempermudah si pasien atau masyarakat sekitar, kalau ingin berobat itu kan ngantri nih. Nah, ada nggak sih sesuatu yang dari Rumah Sakit Mutiara Bunda ini gebrakan lah untuk mempermudah masyarakat tanpa mengantri, si pasien atau masyarakat ini bisa melakukan pendaftaran. Ya. Jadi antrian itu menjadi masalah hampir di semua tempat. Baik itu rumah sakit, rumah makan aja ngantri istilahnya, ya. Jadi bagaimana caranya kita tuh memberikan kualitas untuk pendaftaran ini tuh ke pasien itu lebih baik. Jadi kita ada di sini SMS, ya. Jadi kita bisa daftar dulu nih lewat SMS sehari sebelum. Kalau kita mau berobat besok, hari ini kita SMS dulu. Di situ udah ada formatnya. Tinggal ketik aja di situ, nanti akan dapat respon balasan langsung. Di situ nanti udah dapat nomor. Nah, nanti besoknya kita tinggal datang aja ke pendaftaran, tinggal nunjukin konfirmasi SMS. Nah, dari situ kita tanpa antri lagi. Datanya langsung sudah masuk, kita tinggal antrian langsung ke poli, tanpa ada pendaftaran lagi. Gitu. Kalau untuk fasilitas ruang rawat inap dokter, Mutiara Bunda ini ada apa aja sih? Ya, rawat inap tentu pelayanan dasar kalau ada, ya, karena pelayanan rawat inap dewasa, anak-anak, perinatologi untuk bayi baru lahir, terus itu kandungan kebidanan, terus VIP, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada. Dan karena ini kita lagi pandemi COVID-19, tentu kita wajib menyediakan ruangan itu yang khusus untuk menangani pasien COVID. Di situ kita ada ruangan isolasi dengan tekanan negatif. Jadi di situ kita siapkan ruangan memang sudah terstandar untuk merawat dan mengobati pasien-pasien COVID. Ya alhamdulillah sih nggak perlu lagi lah, ya. Jadi nggak perlu kita banyak berjibaku lagi dengan pasien COVID. Kasihan karena gempuran yang bulan berapa kemarin, bulan Juli, ya. Bulan Juli itu tuh nggak pasien, nggak masyarakat, nggak karyawan, semuanya ya terdampak, ya, itu mengingat COVID. Oh iya, bicara soal COVID dokter, kalau rawat jalan itu kan pasti terjadi penumpukan. Rata-rata di rumah sakit lain juga terjadi penumpukan pada saat rawat jalan, apalagi
di saat dokter yang praktek itu bersamaan. Nah, apa sih langkah dari Rumah Sakit Mutiara Bunda untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19? Protokol kesehatannya apa sih yang dilakukan? Ya, jadi kita kan pintu masuk satu Ya. satu pintu. Dari situ di situ sudah ada petugasnya yang selalu berjaga mengingatkan untuk pasien itu sebelum masuk pakai masker, cuci tangan. Buat cuci tangan udah disediakan berapa tuh? Ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 tempat cuci tangan dan membatasi yang mengantar. Ya, karena kan kadang gini, terutama anak-anak sama orang tua tuh, yang berobat satu, yang datang mamanya, bapaknya, kakeknya datang semua ya. Atau yang datang berobat mbahnya, yang mbahnya nih yang datang anaknya, cucunya datang semua. Dari situ kita batasin. Jadi yang mengantar itu diusahakan hanya 1 orang yang mengantar. Kalau memang dirasa 1 orang berat, bolehlah berdua ya. Misalnya pasiennya itu nggak kuat bangun, jadi dia harus dituntun mungkin berdua. Nah, terus kita berupaya maksimal gimana caranya membagi poli itu tidak dalam satu timing, tidak dalam satu waktu. Jadi kita bekerja sama dengan dokter spesialisnya, sebisa mungkin membagi. Karena upaya kita gini, kan ada yang kontrol nih. Nah, yang kontrol itu diusahakan dibagi harinya, tidak dalam satu waktu, tidak dalam 1 hari. Jadi kita kerjasama sama spesialisnya. Nah, kendalanya mungkin karena kita swasta ya, jadi kita mungkin agak sedikit sulit memaksakan spesialis itu, dokter harus praktek jam ini, itu sulit. Jadi kita gimana caranya kita mengakali pelayanan aja di bawah. Dan di situ ada petugas khusus lagi, umpama nih berjaga-jaga memang terjadi crowded di situ. Jadi di luar kita sudah sediakan lagi tempat duduk, space-nya. Kalau masih kurang kita siapkan bangku cadangan lagi, sebisa mungkin berkoordinasi dengan teman-teman poli, teman-teman yang mengatur lalu lintas di poli, ya. Dokter spesialisnya juga untuk mengarahkan itu. Dan tentu kapasitas harus dikurangi setengahnya, karena tidak bisa kita paksakan untuk pol-polan ya. Makanya porsi kita kan sudah kita tali, di label ya, dikasih tanda supaya menjaga jarak ya. Itu pun kadang sulit, tapi teman-teman juga alhamdulillah sih komitmen dan konsisten untuk menjaga itu semua. Karena ya kalau nggak kayak gitu, nggak diarahkan keluarga dan pasien ini mungkin sulit. Namanya orang ya, apalagi kadang rata-rata kan poli kita sore. Poli kita sore, pengennya cepat, pengennya duluan, pengennya langsung berobat gitu. Ya datang daftar berobat kan nggak bisa ya. Jadi sebisa mungkin udah kita bagi, pasiennya sudah kita pecah. Mulai sebenarnya mecahnya tuh nggak hanya dari poli ya, kita pecah dari pendaftaran. Ya kadang pasien baru yang belum bisa daftar SMS, dia tetap daftar reguler seperti biasa. Di situ kita pecah antrian, pecah di dalam, pecah di tengah, pecah di luar. Terus di poli juga kita pecah lagi, pecah di dalam ruangan, di ruang tunggu dalam, ruang tunggu luar, semuanya kita pecah itu. Memang kerja keras ya, cuman ya harus seperti itu. Dan alhamdulillah sih udah hampir 2 tahun kita pandemi, alhamdulillah siklusnya udah mulai adem ya. Masyarakat juga udah mulai mengerti ya, nggak kayak kita awal-awal dulu kan bandelnya minta ampun tuh, main serobot aja. Dibilangin Pak, Bu, tunggu sabar, di ruangan masih di dalam masih penuh gitu. Masuk nolong aja. Nah, alhamdulillah kesini sih masyarakat tuh udah mulai paham ya, udah mulai lebih mengerti. Tapi saya Dok, pernah saya punya cerita lucu sih terkait protokol kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Waktu itu saya berobat di salah satu rumah sakit swasta ya Dok. Nah ada sesama pasien yang sakit itu istrinya, yang ngantri itu suaminya. Nah di situ kan ada pembatasan Dok, protokol kesehatannya yang diterapkan rumah sakit terkait batas tempat duduk ya kan di silang. Nah, ada waktu itu suami itu duduk di silangannya itu Dok, duduk di silangannya, ditegurlah, diedukasilah oleh petugas rumah sakit tersebut. Tapi malah jawab dia itu, suaminya itu, saya biasanya kelonan di rumah. Kenapa saya di sini dibatasi? Nah, jadi kita ini semaksimal apapun rumah sakit melakukan prokes,
tanpa dukungan dari masyarakat sendiri itu sulit, dokter. Betul banget. Karena nanti akan timbul kesalahkaprahan. Ya. Nah, karena nanti ditengok nih misalnya sama orang lain nih, bapak itu aja mau tuh boleh tuh duduk di silangan gitu, masa saya nggak boleh gitu. Nah, padahal kan sebelahnya bukan keluarganya kayak gitu. Nah, nanti timbul salah kaprah. Jadi salah kaprah itu nanti sesuatu yang salah akhirnya dianggap benar oleh orang lain. Benar. Dan itu kalau nular bahaya. Itu yang bahaya gitu. Iya, benar, dokter. Walaupun kalau kita di sini tegas, Mas. Jadi kalau memang walaupun di situ suami istri mohon maaf Bapak Ibu silakan duduk di tempat lain. Kalau memang di situ kurang kursi, kita bawakan kursi. Kita ada kursi cadangan karena sebisa mungkin kita nggak bikin gerombolan dari situ ya. Berpengalaman dari kemarin nampak ada sebuah keterlenaan ya, karena ada keterlenaan itulah mungkin masyarakat nganggap udah kurang, udah hilang ya. Jadi mungkin kesadaran prokes mereka turun lagi, menganggap remeh lagi, akhirnya lonjakan lagi. Karena dari beberapa ahli mungkin pandemi COVID ini walaupun kita semuanya hampir semua udah vaksin ya, tetap tuh nggak akan bisa hilang sepenuhnya, enggak. Resiko dia melonjak lagi itu ada, walaupun nggak besar ada, tapi nggak besar. Gini dokter, COVID alhamdulillah sudah mereda ya, alhamdulillah sudah mereda. Kita Rumah Sakit Mutiara Bunda ini selain pasien umum itu menerima atau bekerja sama dengan asuransi apa saja, dok? Asuransi banyak sebenarnya. Saya nggak terlalu hafal ya saking banyaknya. Tapi yang trennya lah. Tren itu apa? Saya mah lupa. Yang trennya. BPJS Kesehatan pasti, BPJS Ketenagakerjaan pasti ya. Dan asuransi swasta lain mungkin ya. Kalau BPJS Kesehatan ya karena hampir semua peserta kan masyarakat udah banyak ya BPJS Kesehatan karena membantu sekali. Ya, sangat membantu. BPJS Ketenagakerjaan juga iya. Terus misalnya yang langka tuh Jasara Harja juga bisa ya. Dan asuransi swasta lainnya yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Dokter, gini, terkadang bicara soal BPJS Kesehatan, terkadang saya dengar tetangga nih, ini gawat darurat, ini gawat darurat. Nah, BPJS Kesehatan itu kan kalau gawat darurat ke rumah sakit IGD itu nggak perlu ditanyakan rujukan. Kalau itu gawat darurat setahu saya. Nah, tapi mereka bilang ini gawat darurat setelah di rumah sakit datang ke IGD diperiksa oleh dokter ternyata dia itu tidak gawat darurat. Nah terus dia suruh bayar umum. Nah itulah yang sering saya dengar tetangga-tetangga itu, dok. Gimana itu, dok, ceritanya? Yang menentukan gawat darurat, jadi gini, ada gawat darurat itu ada gawat darurat, ada gawat tidak darurat, ada tidak gawat tapi darurat. Yang menentukan itu dokternya. Jadi masyarakat itu kadang enggak, dokter, gawat darurat. Terus gawat darurat. Ada gawat darurat. Ada gawat tapi tidak darurat. Gawat tidak darurat. Kalau gawat darurat itu dia mengancam jiwa dan butuh penanganan segera. Itu bisa pakai BPJS. Dia langsung dia. Tanpa rujukan ya. Nah, ada lagi dia gawat tapi tidak darurat. Dia butuh penanganan segera tetapi tidak mengancam jiwa. Kalau yang tadi itu dia kalau nggak segera ditangani dia mengancam jiwa nih. Nah, karena masyarakat itu tuh menggawat daruratkan diri sendiri. Karena apa? Ya mungkin kendala mereka satu panik mungkin ya. Kedua karena kurang paham kesehatan. Ketiga pengen cepet lah, nggak mau lah minta rujukan segala macam. Mungkin seperti itu ya. Banyak sih kondisi-kondisi dia yang menyatakan bahwa ini gawat darurat, ini gawat darurat. Nah, kalau dia sudah diputuskan oleh dokternya, ini adalah gawat darurat. Sebenarnya keluarga itu nggak perlu lagi musingin rujukan, betul. Jadi tinggal daftar aja. Kalau umpama dia butuh dirawat, dia dirujuk harus dirujuk, dia diobservasi, misalnya kayak gini. Tapi kalau memang ternyata dia tidak gawat darurat, ya berarti ya itu kan sudah keputusan dokter. Dokter kan tentu melihat klinis nih.
melihat dari anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosanya apa, penunjangnya seperti apa ya, baru keluar diagnostik. Nah, diagnostiknya ini nih gawat darurat apa enggak? Ya. Kalau memang ternyata dia tidak gawat darurat, ya sudah, berarti dia bisa rawat jalan ya, dan sesuai dengan aturan dari BPJS. Kalau dia itu tidak gawat darurat, artinya dia ke rawat jalan, misalnya bisa diarahkan ke dokter spesialis itu dengan rujukan. Jadi dia wajib minta lagi rujukan ke puskesmas atau ke vaskesnya ya, vaskes primer. Di situ ada rujukan. Seharusnya gini, ini yang kadang tuh jadi salah kaprah lagi nih ya. Kenapa masyarakat itu tuh ada apa yang gak enak di badan dia ujuk-ujuk rumah sakit? Nah, kenapa mereka itu nggak memanfaatkan vaskes dia? Dia udah tahu nih BPJS. Vaskes dia, puskes ini atau klinik ini misalnya. Nah, harusnya dia berjenjang. Dari situ dia ke puskes dulu. Puskes meriksa, ini bisa ditangani. Kan dia ada kriterianya tuh. Sekarang 155 kalau nggak salah, yang harus selesai di vaskes primer. Oh, ternyata diperiksa sama dokternya. Oh, ini Bu nggak perlu dirujuk ke rumah sakit, jadi bisa kita tangani di sini. Jadi nanti kita coba Bu tangani di sini sesuai aturan, sesuai protokol, sesuai guideline. Ya, itu kan udah ada semua diatur, dari kementerian udah ada, dari BPJS udah ada, dari fakultas itu udah ada. Jadi kita tuh tinggal ngikutin aja yang ada di buku itu tuh, ada kriterianya apa yang harus tuntas di puskes. Obatnya ada, sudah ada di situ. Nah, dari situ baru kalau ternyata sudah selesai. Nggak perlu lah dia panik, nggak perlu dia memaksakan diri harus ke rumah sakit. Kecuali kata dokternya, Bu, ini harus dirujuk karena kasusnya ini kasus spesialistik, tidak akan tuntas di puskesmas atau di klinik primer. Baru nanti diarahkan ke rumah sakit sesuai poli dokter spesialis yang dituju oleh si pasien. Jadi nggak perlulah pasien itu sering memaksakan diri. Pokoknya saya harus ketemu spesialis. Kadang gini, cantengan aja, maunya ke dokter bedah. Cantengan loh padahal. Yang mana harusnya dia istilahnya itu kalau dia belum ada komplikasi lain dan dia masih bisa ditangani di puskesmas, harusnya nggak perlu ya, karena semuanya tuh udah ada rule-nya. Sakit ini diobatin dulu gini. Oh, sakit ini langsung ke spesialis. Sakit ini, nah itu sudah ada. Berarti gini Dok, berarti persepsi gawat darurat menurut orang awam seperti saya itu belum tentu sama dengan persepsi dari tenaga medis. Ya, jadi gimana ya? Ini salah satu kesulitan juga. Salah satu kesulitan menghindari perdebatan antara masyarakat, pasien dengan rumah sakit. Menurut saya orang awam, sakit perut, aduh melilit. Nah, menurut kami itu gawat karena kami nggak tahu yang mengancam jiwa tuh sakitnya seperti apa. Nah, dia yang nih. Iya, sulitnya menyamakan persepsi antara tenaga medis dan masyarakat dan aturan. Nah, itu yang kita mungkin masyarakat masih bingung, dokter. Kuncinya satu, di komunikasi dokternya. Ya, ketika dokter selesai memeriksa, ketika dokter udah menentukan diagnosisnya apa, ketika dokter sudah menentukan ini harus apa kemudian, mulai kita arahkan komunikasi itu untuk edukasi pasien. Jadi abis ngobatin itu tuh nggak semata-mata abis ngobatin udah, enggak. Jadi butuh inform consent yang jelas, butuh penyampaian yang pasti ke pasien dan keluarga mengenai sakitnya, etiologi penyakitnya atau penyebab penyakitnya kira-kira apa, rencana selanjutnya seperti apa, tindakan berikutnya seperti apa. Ketika itu udah disampaikan dari A sampai Z, sedapat mungkin keluarga dan pasien itu tuh paham. Karena mengerti belum tentu paham. Ada orang iya aja, ngerti tapi nggak paham maksudnya. Ada. Ketika istilahnya kita udah bawel nih, jadi jangan salahin kalau dokter itu nanyanya cerewet banget, meriksanya berkali-kali, pemeriksaan penunjangnya banyak, itu menandakan dia dokter itu harus membuktikan penyakit ini tuh beneran ke arah sana, kayak gitu. Jadi kalau kita udah kena benang merahnya, oh iya etiologinya ini, dari anamnesa ketemu ini, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosanya ini.
baru ketemu. Dah, disitulah dijelaskan ke pasien dan keluarga. Bu, Pak, Mbak, gitu ya. Sakitnya tuh ini. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya. Untuk saat ini tidak ada yang mengancam jiwa, saat ini tidak ada yang membahayakan, saat ini tidak ada yang harus butuh tindakan segera, itu tidak ada. Ya, jadi dari situ kalau kita sudah memberikan komunikasi, tidak hanya sekedar komunikasi, tapi harus ada edukasi. Selesai komunikasikan, selesai kita yang membuat, kita edukasi lagi ke pasiennya. Untuk apa? Untuk tenang, jangan panik, mengabari keluarga bahwa dia baik-baik aja. Karena yang sering terjadi itu gini, dia santai aja sebenarnya, tapi dia mengeluh badannya gak enak, ya, cemas misalnya. Diperiksa dokter baik-baik aja. Ada istilah kami itu psikosomatis namanya. Jadi hanya dari pikirannya aja dia. Nah, dia ini nanti ngabarin ke keluarga dia di rumah tuh yang aneh-aneh. Oh, saya sok sakitnya ini, sakitnya itu, sakit itu. Keluarga kan di rumah panik. Nah, nyampe ke IGD ngomong-ngomong. Ini kok belum diapa-apain. Ini. Nah, jadi betapa pentingnya tidak hanya komunikasi, tetapi edukasi ke pasien itu untuk untuk memberikan mindset bahwa dia itu tuh baik-baik saja. Disampaikan ke keluarga bahwa dia baik-baik saja, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak perlu dikhawatirkan, nggak ada bahaya. Karena gini, aduh saya sakitnya di sini. Nanti orang psikosomatis ini, yang tadinya ngeluh sakit kepala, nanti ngerembet ke tangan, ngerembet ke kaki, ada aja keluhannya. Si pasien panik, keluarga apa nggak lebih panik? Lebih panik kan? Nah, padahal dia baik-baik saja. Edukasi itulah yang penting disampaikan. Makanya dokter itu tidak hanya mengobati penyakit, tapi ngobatin orangnya. Kita tidak mengobati kadar gula tinggi, enggak. Kita enggak ngobatin kadar gula 200, kolesterol 400, enggak. Kita ngobatin orangnya. Gimana caranya orang ini tuh walaupun dia sakit, tetapi dengan komunikasi yang kita berikan, sakitnya itu minimal berkurang. Saya pernah disampaikan oleh profesor saya dulu. Kalau kita ngomongnya bagus ke pasien dan keluarga, 50% sakit si pasien itu rendah. Ya benar. Tangannya dipegang. Suges ya, Dok? Suges, bener. Kita berikan sugesti gitu ya. Misalnya kita visit, duduklah di samping bed dia, duduk, dipegang. Ibu, udah sehat belum hari ini? Makanya saya membiasakan diri kalau visit misalnya ketemu pasien, saya pasti memberikan kalimat awal itu, Ibu udah sehat kan hari ini? Jadi bahasa itulah yang jadi sugesti mereka. Oh, pasti jawab mereka apa? Iya dok, alhamdulillah. Nah, benar. Ketika mereka udah bilang iya dok, alhamdulillah, yang tadinya mereka mau ngeluh aneh-aneh itu jadi hilang. Yang tadinya aku mau ngeluh inilah, jadi hilang. Padahal itu tuh kadang ke bawah pikiran, atau ya namanya orang sakit kan nggak mungkin bisa langsung lari ke kita, nggak. Tapi ketika kita sudah memberikan sugesti itu, insya Allah tuh pasien itu aman. Berarti kalimat motivasi, kalimat perhatian itu salah satu obat, salah satu terapi. Betul. Untuk penyembuhan ya dokter. Simpati dan empati. Iya. Nah, aman sudah. Pokoknya ya kalau udah kita berikan simpati, empati, itu konflik tuh nggak akan ada. Iya. Gitu ya. Iya. Itu. Ada cerita lagi dokter. Saya ini cerita terus saya. Gak apa-apa. Karena tetangga semua. Terkadang ada tetangga dokter. Kutil. Saya nggak bisa pakai BPJS. Ya, betul. Nah, itu ceritanya seperti apa? Kenapa kutil? Kutil itu suatu penyakit bukan sih? Kan gitu. Kalau merupakan itu suatu penyakit, kenapa kok tidak bisa ditanggung oleh BPJS? Nah, itu yang mungkin masyarakat kan seperti saya juga perlu pemahaman, perlu informasi yang lebih jelas biar kita nggak saling menyalahkan kan gitu dokter. Betul. Kutil, benar ya. Jadi memang ada beberapa aturan dari BPJS mengenai ada yang bisa klaimkan, ada yang bisa dilayani, bahasanya ada yang tidak bisa dilayani. Termasuk itu karena ada beberapa kondisi dia tidak semua kutil. Ada beberapa kondisi dia itu berhubungan dengan estetika. Nah, jadi
ketika dilihat oleh dokternya misalnya, ini bukan suatu penyakit bahaya kayak gitu ya. Ini ternyata masih bisa selesai di puskesmas atau vaskes primer misalnya nih ya. Tapi dia memaksakan. Kenapa ternyata dia nggak bisa? Mungkin dia berhubungan dengan estetika. Nah, karena estetika dia tidak dapat dilayani oleh BPJS. Misalnya kayak keloid, ya, selama dia itu tidak menyebabkan kondisi klinis, ya, tidak menyebabkan kondisi klinis tertentu yang dia berdampak resiko memberat atau dia memberikan dampak ke yang lain, kesehatan yang lain, itu mungkin nggak akan jadi masalah. Dan dia memang ya udah dibiarin aja gitu, toh juga selama ini kutil ya segitu-gitu aja gitu istilahnya ya. Ya udah bertahun-tahun segitu-gitu mau diapain gitu. Kalau dia pengen ini dihilangkan, artinya kan dia pengen cantik lagi, dia pengen ganteng lagi. Nah, yang hal-hal seperti itulah yang aturan dari BPJS itu tidak dapat dilayani karena itu hubungannya dengan estetika. Oh, berarti seperti tai lalat yang ukurannya agak besar, itu pun belum tentu bisa dilayani ya dokter, kecuali ada kondisi tertentu. Berarti estetika tidak termasuk klaim dari BPJS Kesehatan. Nah, saya pun orang awam, saya belum tahu. Nah, yang masuk estetika tuh yang seperti apa, kan kayak gitu. Setahu saya ini mengganggu. Saya garuk gini, kena kutil. Jadi kan menurut saya itu mengganggu, tapi kan belum tentu menurut klinis. Kan seperti itu dokter. Iya. Ada juga yang sering juga terjadi tuh laka. Nah, laka itu ribut tuh kan gitu. Misalnya kan yang udah jelas aturannya, laka itu kan baliknya ke jasara harja. Iya. Kadang keluarga tuh nggak mau urusan polisi. Iya. Padahal saya juga heran tuh ya. Padahal polisi tuh nggak ngapa-ngapain loh. Iya. Padahal mereka tuh membantu menyelesaikan masalah. Iya. Ya, tapi entah kenapa mungkin beberapa masyarakat itu alergi, seolah-olah alergi gitu kalau mengurus polisi. Karena sering kerapan saya, ini butuh tindakan nih, segera nih, penyelamatan gitu ya. Pak, ini Pak, silakan Bapak berkoordinasi sama teman-teman Bapak kan di kepolisian untuk mengurus jasarnya. Janganlah dok, kita ini aja umum lah aja ini. Padahal kan biayanya kan nggak murah ya. Iya. Biayanya nggak murah, namanya operasi besar. Iya. Nah, kalau mereka itu mau ngurus aja tuh ke jasara harja tuh kebantu banget. Makanya mungkin butuh ini lagi ya, edukasi. Iya, benar. Bahwa mengurus jasara harja itu tidak semenakutkan itu, kan gitu. Justru membantu masyarakat atau si korban ya dokter, yang tadinya kita, apalagi kita orang yang nggak mampu nih, sangat membantu. Itu 20 juta loh. Iya. 20 juta loh dibantu. Kalau ternyata dia habis operasinya 21 juta, cuman bayar 1 juta. Iya benar. Kecuali dia punya BPJS. Nggak bayar juga. Bayar juga tuh. Jadi udah mah dia jasara harja, lebih nih 20 juta, lebih 1 juta, 2 juta. Ternyata dia punya BPJS. Selanjutnya tagihan berikutnya dialihkan ke BPJS, dibayarin lagi ke BPJS. Daripada nggak mau ngurus jasara harja, habis 21 juta, BPJS nggak bisa dipakai. Iya kan dok? Yang umur kabur lagi. Iya. Kacau udah. Ribut pasti. Ada. Tapi emang bener dok, sulitnya menyampaikan aturan ke masyarakat itu butuh energi yang besar. Itu apa? Ya, benar. Jadi nggak semua aturan yang udah dibuat sedemikian rupa itu seluruh masyarakat mengerti. Contohnya ya BPJS inilah dok yang saya tanya tadi terkait kondisi emergensi itu yang seperti apa, yang bisa diterima itu seperti apa, yang enggak seperti apa. Itu yang masyarakat awam banyak yang tidak tahu. Jadi itulah yang membuat terkadang si pasien atau keluarga pasien terjadi adu mulut dengan petugas rumah sakit itu yang sering terjadi. Saya yakin sih sebenarnya ketika baru ngurus kepesertaan ya, mungkin aturannya itu
sudah disampaikan. Saya yakin seperti itu. Kalau di kantor BPJS saya yakin seperti itu. Di bagian kepesertaan itu pasti udah dikasih tahu tuh aturan-aturannya seperti ini. Tapi kan yang disampaikan satu orang. Iya. Nah, ini yang daftarin anaknya. Iya. Anaknya ada 5. Iya. Yang antar anak ke nomor 2. Nah, kedaftar dia BPJS. Tapi yang antar berobat anaknya pertama. Iya. Nah, dari situlah nanti itu konflik lagi. Iya. Saya lo nggak tahu, Iya. saya lo nggak paham, Iya. saya lo nggak ngerti. Iya. Nah, kayak itu tuh kadang ya jadi masalah kecil, tapi akhirnya tuh ngerembet. Tapi overall BPJS sangat membantu ya dokter. Sangat membantu masyarakat ya dokter terkait kesehatan Betul. masyarakat. Bantu banget ya, karena apalagi yang PBI, Iya. PBI itu yang kadang apalagi kita di daerah perifer ini, yang kadang mereka tuh nyaris tidak tersentuh oleh masyarakat sekitarnya, yang dia tinggal di ladang. Saya kemarin baru dapat cerita lagi dari dokter IGD. Pasien itu di ladang, terbengkalai, kakinya busuk, segala macam gitu. Ternyata di runut-runut dia ada kartu BPJS, ada kartu BPJS. Akhirnya dapat ditangani. Taruhlah mereka itu si pasien ini keluarganya jauh tak berantah, yang nungguin itu hanya tetangga kebon, ya. Tetapi kan kita akhirnya dapat membantu si pasien pure. Jadi kita nggak ada lagi beban untuk ngasih inform concern ke pasien maupun kerabatnya ini tentang biaya operasi. Karena terus terang beban mas, beban bener. Kita tuh kalau ada pasien butuh perawatan apalagi operasi tapi nggak punya BPJS tuh tersayat gitu kadang. Aduh, kita tuh udah berupaya sedemikian rupa supaya tarif perawatan, tarif operasi itu tuh optimal. Enggak kita berlebih-lebihan itu enggak, sedapat mungkin optimal. Enggak kita paksakan untuk obat yang bagus, ini bagus. Pokoknya sesuai standar, yang penting si pasien ini bisa operasi, bisa dilayani. Tapi begitu kita dengar, Bapak ada BPJS kan Pak? Aduh, saya ini belum punya dok BPJS, belum punya segala macam. Nah, ketika kita mau menyampaikan kisaran biaya itu tuh berat mas. Apalagi orang yang tidak mampu lah ya dok ya. Yang nggak mampu, yang nampak kayak gitu. Rasanya gimana gitu? Enggak kita operasi mati nih mas, istilahnya kan. Tapi mau dioperasi gitu. Makanya kadang kita segala cara, kita teman-teman humas, terutama teman-teman dari case manager itu terutama juga itu tuh bergerilya, nyari tetangga, nyari kader, nyari teman kita dokter puskesmas supaya bantu di pasien. Gimana ceritanya? Pokoknya sedari klinis kami di IGD demi penyelamatan pasien ini harus operasi. Untuk biayanya belakangan. Karena kita nyelamatin dulu nih. Nah, udah stabil pasiennya. Baru teman-teman case manager kita bekerja. Situ dilacak alamatnya mana, rumahnya mana, tetangganya siapa, dokter puskesmasnya siapa. Beberapa kasus ya alhamdulillah ngebantu. Ada yang minta sumbangan masyarakat, ada yang minta dari dinas sosial dan lain sebagainya. Alhamdulillah seperti itu. Makanya ya harapan saya tuh walaupun kita memang rezekinya mungkin nggak seberapa, sebisa mungkin tuh bikinlah BPJS karena kita nggak akan pernah tahu sakit tuh kapan. Benar dok. Kita nggak akan pernah tahu kita kecelakaan itu kapan. Benar. Kita nggak akan pernah tahu maut itu kapan. Benar. Apalagi kayak COVID gini nih, kita nggak pernah tahu tuh. COVID mau kena COVID tuh kapan ya. Jadi ya marilah masyarakat itu sebisa mungkin mengupayakan untuk daftar BPJS. Ya mudah-mudahan sih perbanyak yang PBI ya. Karena saya dengar akhir-akhir ini beberapa kabupaten banyak yang memutus pasien-pasien PBI. Harapan saya dari situ diedukasi lagi ke pasien dan keluarganya itu untuk daftar mandiri. Jangan sampai pasien udah sakit duluan, udah butuh tindakan duluan, dia harus nunggu 14 hari. Karena terenyuh mas rasanya kalau yang harus kita tolong tetapi kondisinya kayak gitu. Saya pasti mengedepankan ke teman-teman di IGD itu tolong dulu, sisanya belakangan masih bisa kita urus. Kalau biaya kita masih bisa nunggu, mau orang enggak? Benar dok. Mau orang nggak bisa kita tunggu, tapi kalau masalah biaya kita masih bisa nunggu. Toh juga rumah sakit nggak kan mungkin langsung sita rumah, langsung sita mobil kan enggak. Kita tetap manusiawi, semuanya pasti ada jalannya. Jadi jangan pernah takut untuk berobat. Orang kebanyakan takut berobat ke rumah sakit karena biaya. Takut kena biaya besar, takut nggak punya duit, takut nggadein motor, takut nggadein rumah, nggadein mobil. Enggak sehoror.
Mungkin itu zaman-zaman dulu kali ya. Ya. Tapi sekarang itu semuanya udah lebih terbuka. Alhamdulillah pemerintah udah banyak lebih mendukung. Ya. BPJS juga udah banyak lebih mendukung. Jadi masyarakat itu nggak perlu takut lagi Ya. berobat. Ya, Apalagi ke Rumah Sakit Mutiara Bunda ya dokter. Apalagi ke Mutiara Bunda, tenang aja gitu loh. Selama Iya. masih ada kita, insya Allah semuanya masih Iya. kita aman. Iya benar. Dokter, kemarin saya baca-baca berita terkait habis ulang tahun ke-8 ya dokter. Alhamdulillah. Iya, kemarin ada acara baksos ya dokter. Itu baksos Ya. apa aja dokter? Banyak. Jadi kita itu aja sebenarnya masih kurang. Kita bikin donor darah, kita pemeriksaan golongan darah gratis, kita periksa polimata gratis. Iya. Polimata ini ada mata katarak, mata minus, kita periksa semua. Kurang nih mata, alah kita buka lagi THT. THT kita buka 3 ruangan, pemeriksaan pendengaran. Ya. Nah di situ nanti kalau dicek tuh pendengarannya, kalau dirasa oh ini ternyata gangguan pendengaran dan butuh alat bantu dengar, kasih. Itu kita kasih alat bantu dengar. Cuci kuping, karena kita tahu masalah anak-anak, Ya. pasti orang tuanya itu tuh ngeri-ngeri sedap lah kalau mau bersihin kotoran anak-anak ya, apalagi anak-anak yang di bawah 10 tahun itu kan susah banget bersih. Ya. Di situ kita ada cuci kuping gratis sama amandel plus sinus. Jadi kita periksa semua di situ, kita perluas cakupan karena gini, beberapa penelitian kita, penelitian sederhana, orang katarak, mata kataraknya itu udah berat dulu, udah jadi penyakit dulu baru berobat. Ya. Orang amandel udah dempet banget, udah nggak bisa makan, udah sakit melan baru berobat. Orang sinus udah bertahun-tahun baru berobat. Ya. Jadi kita perluas cakupan itu supaya apa? Supaya membiasakan masyarakat itu tuh sebelum berat tuh berobat. Nah, jadi ya alhamdulillah lancar kemarin pesertanya tuh untuk rawat jalan aja itu sampai 120-130 peserta. Donor darah dapat 43 peserta, sama golongan darah juga itu sekitar 30-40 peserta. Itu aja masih kurang. Harusnya kita tuh ada acara lagi tuh bibir sumbing. Oh Dan ya. langit-langit operasi bibir sumbing langit gratis kerjasama dengan Smile Train. Tapi karena kondisi pandemi dari kita juga dilihat mungkin sekarang waktunya tidak memungkinkan. Akan kita reschedule nanti setelah kondisinya memungkinkan, pandemi udah mulai lebih ringan dan pembatasan sudah mulai lebih dilonggarkan. Mungkin nanti akan kita jadwalkan lagi. Jadi gini, untuk masyarakat sekitar Kabupaten Tulang Bawang dan sekitarnya, jangan ragu-ragu untuk berobat di Rumah Sakit Mutiara Bunda. Di sini pelayanannya terkenal dengan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jangan ragu-ragu ke sini. Kalau ada keluhan jangan ragu-ragu datang ke Rumah Sakit Mutiara Bunda. Dokternya lengkap, penunjangnya lengkap, pelayanannya ramah. Dokter, coba untuk di penghujung acara sampaikan, coba buat quote untuk kata-kata kalimat-kalimat yang motivasi untuk pasien di Rumah Sakit Mutiara Bunda. Untuk pasien yang lagi dirawat. Ya, biar dia cepat sembuh. Semangat, sakit itu bisa disembuhkan ya. Kita tinggal berusaha, berdoa, selebihnya pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, terima kasih Dokter Eja. Sama-sama.